Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 73. Fikra terdiam. Pertama kalinya ia mendengar Rumah Isa berucap seperti ini. Biasanya wanita itu akan bicara lembut dengan senyum manis tersungging di bibirnya. Wanita itu tidak menyaut, menutup matanya rapat-rapat, merasakan perih yang seolah menjalar ke seluruh tubuhnya, sebisa mungkin menahan isakan agar tidak lolos. Larut dalam tangisnya hingga tertidur tanpa sadar, sedangkan Fikra masih bergeming sambil menatap nyalang langit-langit kamar. Ia sudah bertekad untuk tidak lagi mengurus masa lalunya, tapi ia juga hanya manusia biasa yang akan sulit menghilangkan bayangan orang yang dicintainya. Entah berapa lama lagi Fikra bisa benar-benar lupa akan Kiana dan fokus hanya pada Rumah Isa. Jangan sampai Mami tahu soal ini, batin Fikra. Ia menuruni ranjang dengan perlahan agar tidak mengusik Rumah Isa yang sudah terlelap. Sayup-sayup Fikra bisa mendengar suara dari luar, pertanda jika Mami Safa dan Papa Rafael sudah pulang. Fikra membuka laci di samping ranjang dan mengambil rokok dari sana. Jika Mami Safa tahu, sudah pasti benda itu akan menghuni tong sampah. Fikra tidak akan pernah berani merokok di rumah. Ia juga tidak terlalu memakainya. Hanya saat kondisi saja ia menyentuh benda itu. Fikra keluar dari kamar dan duduk di balkon. Ia pun menutup rapat akses ke balkon agar asap rokok itu tidak masuk ke dalam kamar. Berkali-kali menghela napas panjang dengan kepulan asap tipis di udara. Sikap Rumah Isa dan kata-kata Firen terus membayangi benak Fikra, membuat lelaki itu terlihat gusar dalam duduknya. Setelah habis setengah bungkus rokok, Fikra baru beranjak meski tetap merasa tidak tenang. Ia melihat Rumah Isa yang masih dalam posisinya. Fikra melangkah keluar kamar untuk mengambil minum, berpikir jika orang tuanya pasti sudah tidur di jam seperti ini. Tapi sayup-sayup ia mendengar suara televisi. Langkahnya yang akan ke dapur kini berbelok menuju ruang tengah. Terlihat Firen yang fokus menatap layar televisi yang menayangkan permainan sepak bola. Fikra menjatuhkan tubuhnya di sebelah saudaranya itu. Namun Firen terlihat tidak berniat untuk menegur. Lo nginep di sini? Tumben. Kenapa emang? Mami yang minta. Soalnya di rumah nenek nggak ada siapa-siapa. Nenek kemana? Di rumah Kak Ivi. Setelah itu hening, tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka. Firen fokus dengan tontonannya, sedangkan Fikra sibuk dengan pikirannya sendiri. Fikra beranjak, tidak sampai 5 menit ada di sana, ia kembali ke tujuan awal untuk membasahi kerongkongannya yang kering. Jika kembali ke tempat Firen berada, Fikra malas. Jika nantinya akan kembali diberikan wejangan yang jelas isinya sama seperti tadi. Akhirnya ia memilih untuk kembali ke kamar dan tidur. Fikra terusik dari tidurnya mendengar suara Rumah Isa yang sedang muntah. Dengan mata yang masih berat, ia memaksakan untuk bangun dan melihat kondisi sang istri. Bagaimanapun ia harus memaksakan diri dan membiasakan diri dengan Rumah Isa, meski itu sulit baginya. Rumah Isa menoleh. Tepat saat dirinya melihat Fikra, rasa mual itu kembali mengaduk perutnya. Ia mengangkat tangannya meminta Fikra untuk tidak mendekat. Tadi saja pemicu, ia merasa mual karena saat bangun mendapati Fikra di sampingnya. Aku ambilin minum ya. Fikra keluar dari kamar itu. Saat Fikra tidak ada, rasa mual itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Rumah Isa bernapas lega. Dengan langkah gontai, ia kembali ke kamarnya. Tubuhnya sangat lemas. Ia menjatuhkan diri di sofa, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Wanita itu mendongak mendengar suara sang mertua. Senyum tersungging di bibirnya yang pucat. Masih mual? Tanya Mami Safa. Enggak Mi, cuman lemes aja, jawab Rumah Isa dengan suara parau. Mami Safa langsung datang saat mendengar suara Rumah Isa tadi. Mana Fikra? Tadi katanya mau ambil minum Mi. Suara derap langkah kaki terdengar. Fikra masuk membawa gelas di tangannya.
Bersamaan dengan itu, kembali Rumaisa merasakan mual dan berlari ke kamar mandi. Fikra sampai heran dibuatnya. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Fikra, keluar, jangan di kamar," teriak Mami Safa yang tadi mengikuti Rumaisa. "Kenapa, Mi? Mami bilang keluar." Lelaki itu melangkah keluar dari kamar dengan penutannya setelah menaruh gelas di atas nakas. "Kenapa Mami teriak-teriak?" tanya Papa Rafael. "Nyuruh aku keluar." "Kamu apain, Rum?" "Enggak diapa-apain, Pak. Emang mau aku apain sih subuh-subuh gini? Mata juga masih sepet," jawab Fikra. Lalu melangkah menuju ruang tengah. Ia ingin melanjutkan tidur di sana. Papa Rafael mengikuti dari belakang. "Mual muntah ya?" Mana mualnya pas lihat aku lagi. Emang aku apa?" celetuk Fikra. "Muka kamu emang bikin mual," ujar Papa Rafael seenak jidat. Fikra hanya mencebik lalu menjatuhkan tubuhnya di sofa. Papa Rafael menarik kaki Fikra membuat lelaki itu jatuh ke atas karpet. "Istri lagi mual juga malah enak-enakan tidur," tegurnya. "Terus aku harus apa, Pak?" Fikra kesal, tapi ia terlihat enggan naik lagi ke atas sofa karena memang masih mengantuk efek tidur kurang. "Ais, anak ini." Mami Safa datang membawa gelas kosong di tangannya. "Mana Fikra?" ia bertanya karena tidak melihat Fikra yang terselip di antara sofa dan meja. Papa Rafael mengarahkan pandangannya pada Fikra yang tergeletak di karpet. "Fikra, ngapain di situ?" "Cari kecoa." "Iya kali, aku ngantuk banget nih." "Bangun, dengerin Mami dulu." Jika Mami Safa sudah bicara, Fikra tidak akan bisa membantah. Dia bangkit dan duduk bersila dengan kepala yang diletakkan di sofa. "Apa? Kamu jangan dulu deket-deket sama Rum." "Kenapa, Mi?" Malah Papa Rafael yang bertanya. "Tadi dia bilang nggak mau kalau lihat Fikra, bawaannya mual." "Apa? Kenapa bisa gitu?" Fikra langsung berdiri karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mami Safa. "Bawaan bayi. Makanya kamu jangan deketin Rum dulu. Kalau bisa ngumpet. Kasian lo. Dia kalau mual, lihat kamu mual muntah terus." Terang Mami Safa. Fikra geleng-geleng kepala. Tidak percaya. Ia ingin membuktikan sendiri apa benar itu karena bawaan bayi atau karena kejadian tadi malam hingga membuat Rumaisa enggan untuk melihat Fikra. Ke Rumaisa yang melihat Fikra di ambang pintu sontak membekap mulutnya dan memalingkan wajahnya. Sedangkan Fikra masih berdiri di sana, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Mas, jangan kesini. Aku nggak bisa lihat kamu, Mas," Rumaisa memperingati. Fikra menjauh dari kamar. Ia lalu melangkah ke kamar Firen saat sesuatu melintas di benaknya. Tanpa mengituk, ia langsung mendorong pintu kamar itu. Firen juga terlihat duduk di ranjang sambil mengucek matanya, pertanda baru bangun. "Apa?" "Gue masih penasaran dia beneran apa enggak." "Ren, buka baju lu." "Ngapain?" "Cepetan, pura-pura jadi gue bentar." "Bentar aja." Fikra membuka bajunya dan melemparkan pada Firen. "Ogah, cepet. Apa mau gue bukain?" "Lo mau nyuruh gue apaan?" "Lo cuman berdiri di depan pintu kamar gue doang. Gue mau buktiin sesuatu." Dengan malas, Firen mengganti bajunya dengan baju milik Fikra, lalu mengikuti langkah Fikra. Fikra menunggu di depan kamar dan mendorong Firen sampai berada di ambang pintu. Rumaisa tidak akan bisa membedakan Fikra dan Firen. "Rum." Firen memanggil Rumaisa. Dari suara saja tidak bisa dibedakan. Rumaisa menoleh. "Loh, kok aku nggak mual kayak tadi ya?" gumamnya. Rumaisa bingung sendiri. Fikra yang mendengar suara Rumaisa langsung menarik tangan Firen dan menggantikannya berdiri di ambang pintu. Tiba-tiba Rumaisa kembali terasa mual. "Apa gue semenjijikan itu?"
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menunggu. Mohon maaf ya kalau penuturannya, pengucapan Mimin sedikit terbata-bata atau salah-salah pengucapan karena Mimin sedang dikejar kerjaan, jadi buru-buru dubbingnya. Terima kasih telah mendengarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.